Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 19 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners di Jawa Barat. Truk tangki Pertamina yang mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi pada Senin 18 Juli kemarin akhirnya dievakuasi. Dalam kecelakaan tersebut, jumlah korban tewas menjadi 10 orang dan 5 orang mengalami luka-luka. Informasi terkait evakuasi dari truk tangki Pertamina itu akan dilaporkan oleh rekan Reynaldi, reporter Tribun Bogor. Silakan dengan informasi Anda. Mohon maaf Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita menuju kabar berikutnya terlebih dahulu di Aceh. 2 unit rumah beserta harta benda di dalamnya di Gampong Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah, Aceh besar rata dengan tanah seusai dilalap api. Pemadaman api dilakukan 17 petugas dan 3 unit armada pemadam kebakaran. Untuk informasi terkait kronologi kejadian dan penyebabnya, kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News. Ada rekan Indra Wijaya, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami sampaikan kejadian kebakaran itu terjadi sekitar pukul 1:53 dini hari pada Senin 18 bulan 7 2020 lalu. Lanjutkan. Untuk rumah milik saudara Yusuf Wahab, itu rumah berkonstruksi kayu itu rata dengan tanah, hangus terbakar api. Sementara rumah milik Ahmad Ilham, rumah yang berkonstruksi permanen itu mengalami rusak ringan. Nah, akibat dari kejadian kebakaran tersebut, Yusuf Wahab dan Ahmad Ilham terpaksa mengungsi ke rumah tetangga sekitar. Setidaknya 3 unit armada kebakaran dengan 17 personil diterjunkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar untuk memadamkan api. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya di Aceh untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua. Kebakaran menghanguskan 2 rumah toko dan indekos di Jalan Kartini, Timika, Kabupaten Mimika, Papua. 2 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa naas ini lantaran tak sempat menyelamatkan diri. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Marcelinus Labulela, reporter Tribun Papua. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dia dan selamat sore. Dapat saya informasikan terkait insiden kebakaran kemarin pagi sekitar pukul 3 subuh waktu Indonesia Timur di dalam Jalan 3 Kota Timika, Papua, bahwa akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan 2 rumah toko dan 4 kios ludes terbakaran. Untuk kronologi singkat memang perlu diketahui pasti sesuai dengan olah TKP yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Mimika melalui tim Inavis. Terkait dengan insiden kebakaran tersebut, dapat diketahui bahwa menelan 2 korban, yaitu masing-masing dari pemilik 2 rumah toko ada di lokasi tersebut. Untuk korban bernama Muhammad Tahir ditemukan di dalam kamar mandi, sedangkan korban bernama Ibu Rini ditemukan di dalam rumah toko miliknya, di mana Ibu Rini ini bekerja sebagai pengusaha laundry, sedangkan Muhammad Tahir umur 60 tahun sehari-hari berjualan kelontongan. Dapat saya informasikan Dea dan Tribuners terkait insiden ini memang polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian sudah mengidentifikasi korban di RSUD Mimika melalui visum, otopsi dan lain sebagainya sesuai dengan pernyataan Humas RSUD kemarin bahwa memang korban dalam kondisi hangus dan terbakar, namun
bahkan sudah tidak dikenali wajah dan kondisi korban. Namun alhamdulillah sudah teridentifikasi dan keluarga korban sudah mengambil jenazah tersebut untuk dikebumikan. Dapat saya tambahkan Dea terkait insiden ini memang kemarin sempat ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Netop secara langsung meninjau lokasi dan meminta kepada dinas sosial agar segera memberikan bantuan terhadap keluarga korban yang terkena dampak dari kebakaran kemarin pagi sekitar pukul 3 subuh waktu Indonesia Timur. Ya, dan Tribunas informasi tambahan bahwa terkait insiden ini setidaknya mengakibatkan ada 4 indekos dan 2 rumah toko, di mana total kerugian berdasarkan hasil hitungan sementara dari Satreskrim Polres Mimika bahwa total kerugian mencapai angka 1 miliar rupiah. Kemudian untuk kerugian-kerugian lain seperti data informasi yang didapat diperoleh dari Bakom di lapangan bahwa terdapat 2 unit kendaraan bermotor sepeda motor dan juga barang-barang penting lainnya seperti dokumen dan surat-surat penting lainnya tidak sempat diselamatkan oleh pemilik ruko maupun indekos. Untuk informasi lebih lanjut dapat saya tambahkan bahwa insiden ini memang terjadi pagi sekali dan warga setempat juga sempat melakukan pemadaman api dan menggunakan alat sederhana namun tidak berhasil. Kemudian mendapat informasi tersebut, kemudian pihak pemadam kebakaran menurunkan kurang lebih 3 mobil damkar untuk memadamkan api. Api baru dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dapat saya tambahkan juga dia ada terkait insiden ini. Bupati Mimika Johannes Netop mengimbau kepada warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk agar tetap hati-hati dan selalu memastikan agar arus listrik atau instalisasi listrik dipasang dengan rapi dan baik untuk mencegah terjadi kebakaran dan juga hindari memasak seperti meninggalkan kompor di saat menyala. Untuk saat ini diketahui Dea dan Tribunas untuk kedua korban sudah dibawa oleh keluarganya dan juga sudah dimakamkan. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Marcelinus untuk laporan Anda di Papua. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pemuda dan pelajar SMA yang berasal dari Bulukumba yang berboncengan motor tewas setelah menabrak tiang listrik. Insiden itu tepatnya terjadi di Jalan Teratai, Kecamatan Ujung Bulu pada dini hari. Untuk laporannya kami sudah terhubung dengan rekan Firky Arisandi, reporter dari Tribun Timur. Silakan dengan informasi Anda. Ya, halo. Selamat siang, Dea. Ya, silakan rekan Firky dengan informasi Anda. Ya, baik, Dea. Jadi, kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Jalan Teratai, Kecamatan Ujung Bulu, beberapa hari kemarin. Dan kecelakaan ini terjadi akibat menabrak tiang listrik yang berada di Jalan Teratai, yang memang kondisi tiang listriknya berdiri di badan jalan. Jadi kejadian ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dua orang pemuda yang berboncengan pada saat hendak membeli makan melintas di Jalan Teratai ini. Namun nahas mereka menabrak tiang listrik yang berdiri di badan jalan ini, dan pengemudi kendaraan tersebut yang mengemudikan sepeda motor itu langsung meninggal di tempat, dan rekannya yang dibonceng meninggal 2 jam setelah kejadian. Dan kami informasikan juga Dea dan Tribuners bahwa kejadian ini telah menyita perhatian banyak pihak di Kabupaten Bulukumba, termasuk dari DPRD Kabupaten Bulukumba sendiri. Jadi melalui Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Fahidin Hadeka, itu memberikan ultimatum kepada PLN untuk segera memindahkan tiang listriknya tersebut. Jadi Fahidin Hadeka meminta agar tiang listrik tersebut dipindahkan dalam kurun waktu 5 hari ke depan.
dan jika tidak dipindahkan maka DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan memanggil PLN di DPRD Bulukumba. Dan sebelumnya Dea dan Tribuners, terkait dengan keberadaan tiang listrik di badan jalan ini memang telah menuai sorotan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun baru viral beberapa waktu lalu ini setelah ada korban akibat kecelakaan dan meninggal dunia. Sebelumnya memang telah terjadi beberapa kecelakaan di lokasi tersebut, namun tidak sampai meninggal dunia. Dan kondisi tiang listrik ini memang awalnya berada di luar badan jalan, namun setelah dilakukan pelebaran jalan beberapa tahun lalu, sehingga tiang listrik milik PLN ini kemudian berdiri di badan jalan. Demikian yang bisa kami laporkan, Dea dan Tribuners dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih rekan Firky untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Evakuasi dan pencarian puing-puing pesawat TNI Angkatan Udara di hutan wilayah Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora kembali dilanjutkan. Jatuhnya pesawat tempur T-50I ini masih terus diselidiki oleh pihak berwenang. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Ahmad Mustaqim, reporter Tribun Jateng, yang akan melaporkan situasi terkini pencarian di sana. Silakan rekan. Mohon maaf, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. 4 sepeda motor terseret ke kolong truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kecelakaan beruntun di Jalan Transyogi Bekasi kemarin. Karena banyaknya motor yang tersangkut membuat proses evakuasi truk itu menemui sejumlah hambatan. Kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Randy Rutama Putra yang akan melaporkan selengkapnya terkait ini. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih rekan. Truk maut yang terjadi di Jalan Alternatif Cibubur yang mengarah dari arah Cibubur ke arah Cilengsi telah dievakuasi sekira pukul 23:54 waktu Indonesia Barat. Selama proses evakuasi tersebut terdapat beberapa kendala. Yang pertama kendala yakni terdapat di bagian kolong dari truk bermuatan BBM tersebut. Jadi di kolong truk tersebut masih ternyata masih ditemukan 1 unit kendaraan sepeda motor yang masih dalam keadaan tersempit atau tergencit bagian ban belakang sebelah kiri dari truk tersebut. Sehingga petugas harus mencari cara bagaimana antisipasi jika terjadinya dampak yang mengakibatkan memungkinkan untuk terjadi kebakaran, sahabat. Mengingat truk tersebut bermuatan BBM, jadinya kendaraan yang di bawah truk tersebut memungkinkan untuk terjadinya gesekan dengan jalanan sehingga dapat timbullah percikan api. Dalam mengantisipasi hal tersebut, petugas sekitar yakni Damkar Kota Bekasi dibantu dengan Damkar Jakarta Timur berjibaku untuk menyiramkan beberapa air yang sudah disiapkan dari mobil rescue pemadam kebakaran di lokasi. Sehingga petugas sempat menyiramkan ke bagian tangki dan bagian bawah kolong truk untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran tersebut. Ditambah truk tersebut sudah di lokasi sejak siang hari sekira pukul 16 lebih 15 waktu Indonesia Barat lebih kurang. Mengingat cuacanya dirasa panas dapat menambah rentan atau faktor yang memungkinkan truk tersebut
untuk terbakar. Jadinya antisipasi menyiram air dilakukan dari petugas damkar sekitar, kurang lebih keluar air sebanyak 500 liter. Mungkin itu saja dia yang bisa saya sampaikan terkait informasi evakuasi truk maut kejadian di alternatif Jalan Raya Cibubur, Kota Bekasi. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Mahmud Ismaun, 53 tahun, warga Palu Selatan, Sulawesi Tengah, menjadi korban penembakan KKB di Nduga, Papua, kini telah dimakamkan. Istri Bupati Nduga, Ance Marjun Mumin, langsung hadir dalam pemakaman tersebut. Tampak ia berdoa sambil sesekali mengusap air matanya menggunakan tangan. Untuk informasi terkait prosesi pemakaman ini, kami sudah terhubung dengan rekan Ketut Suta, reporter Tribun Palu. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Ketut. Halo, rekan Ketut Suta. Bisa mendengar kami dari studio? Baik, Tribuners, kami sudah kembali terhubung dengan rekan Suta. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Dea, terima kasih dan juga Tribuners. Jadi benar sekali Mahmud Ismaun, 53 tahun, dikebumikan kemarin Senin 18 Juli 2022 siang. Jenazah merupakan salah satu korban penembakan KKB Papua yang terjadi di Kampung Nogalait, Kabupaten Nduga, Papua pada hari Sabtu 16 Juli 2022 yang lalu. Kemudian keesokan harinya setelah peristiwa, jenazah tiba di Bandara Kota Palu, diterbangkan menggunakan pesawat Lion Air. Dari pantauan kami di rumah duka yang beralamat di Jalan Tanjung Angin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, selain keluarga dan kerabat, warga sekitar juga berada di rumah duka untuk melayat dan ataupun memberikan ucapan bela sungkawa. Lalu pada siang harinya jenazah dibawa ke Masjid Jami Darussalam tidak jauh dari rumah duka untuk disalatkan. Nampak juga ratusan warga turut melakukan iring-iringan untuk mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Nampak juga kesedihan dan suasana haru dari keluarga maupun seperti anak dan istri korban saat prosesi pemakaman. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuk. Selain itu juga istri dari Bupati Nduga Papua, Ance Marjun Mumin, hadir dalam prosesi pemakaman jenazah tersebut, di mana diketahui korban merupakan sopir ataupun sopir Bupati dan juga keluarga di Nduga. Istri Bupati turut menyaksikan prosesi pemakaman jenazah itu saat dimakamkan dengan mengenakan istri Bupati saat itu mengenakan pakaian hitam sambil menenteng tas warna biru dan mengenakan masker. Istri Bupati juga dengan rambut sebahu itu berdiri di samping pemakaman almarhum untuk mendoakan almarhum. Turut menemani juga seorang wanita dengan berpakaian abu-abu batik dan mengenakan jaket putih. Nampak istri Bupati mendoakan almarhum sambil
sesekali mengusapkan air mata menggunakan tangannya. Informasi yang berhasil kami himpun juga, pada kesempatan itu Bupati Nduga memberikan santunan 400 juta melalui sang istri kepada keluarga Kobran pada kesempatan itu, dia. Baik, terima kasih rekan Ketut Suta untuk laporan Anda dari Palu. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Sidang perdana kasus pencabulan dengan terdakwa anak Kiai Jombang yakni MSAT alias Mas Beki telah digelar pada Senin 18 Juli kemarin. Tampak wajahnya tegang saat mengikuti sidang secara virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk informasi lebih detailnya terkait dakwaan di sidang tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, reporter Tribun Jatim. Silakan dengan informasi Anda. Agenda pembacaan dakwaan anak putra Kiai yang bertempat di Kelurahan Ploso, Jombang, MSAT alias Mas Beki, terdakwa kasus pencabulan santriwati. Ini digelar pertama kali pada Senin tanggal 18 Juli 2022 di kantor atau di ruang sidang Cakra yang ada di kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi terdakwa ini adalah tersangka dugaan kasus pencabulan terhadap santriwati yang sempat viral kemarin karena kasusnya mangkrak sejak 3 tahun yang lalu, sejak tahun 2019. Kemudian selama proses penyelidikan tersangka MSAT tidak pernah sama sekali datang untuk memenuhi panggilan polisi hingga sampai ketika BAP sudah selesai dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan, dan untuk mekanisme proses tahap kedua pelimpahan tersangka, MSAT tetap bersikukuh tidak ingin ditangkap atau diserahkan pihak kejaksaan. Bahkan pihak kepolisian sampai mengeluarkan surat DPO untuk melakukan penangkapan paksa, dan aksi penangkapan paksanya pun berlangsung viral ya kemarin. Kemudian untuk pelaksanaan sidang kemarin kami melakukan reportase bahasanya di sana untuk persiapan dari sidang tersendiri di luar kantor Surabaya dikawal sekitar 3 SS gabungan pasukan dari Polrestabes Surabaya dan pihak Polda Jatim, dan pengawalan tersebut akan dilakukan secara berkala setiap pelaksanaan sidang sejak agenda sidang dakwaan sampai nanti di agenda putusan. Kemudian dalam Cakra ternyata ada CPU yang disiapkan oleh pihak kejaksaan untuk melakukan pengawalan sidang ini, dan dari pihak kuasa hukum MSAT ternyata juga mengerahkan tim kuasa hukum yang berjumlah 10 orang sebenarnya sama. Kemudian untuk proses berlangsungnya sidang ini kami pantau ternyata hanya berlangsung terbilang singkat ya, kurang dari 1 jam, dan MSAT sebagaimana disampaikan oleh pihak CPU ya ini tetap didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana 12 tahun penjara, kemudian pasal 289 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, dan pasal 294 junto pasal 65 KUHP dengan pidana 7 tahun penjara. Dan kemudian hasil dari dakwaan tersebut di agenda itu kemudian kami konfirmasi pada pihak kuasa hukum ketika berada di luar sidang selesai persidangan terang. Kuasa hukum yang bernama IGD Pasek Suardika, ketua tim kuasa hukum yang berjumlah 10 orang itu menyampaikan keberatan pertama ya ini tentang penyelenggaraan sidang yang masih digelar secara daring atau online ya. Pihak kuasa hukum menghendaki proses pelaksanaan sidang dilakukan secara offline atau menghadirkan klien mereka atau dari pihak terdakwa MSAT untuk mengikuti sidang secara langsung di ruang persidangan. Kemudian keberatan yang kedua adalah sampai pelaksanaan sidang dakwaan yang berlangsung mulai pukul 9 sampai pukul 10 kemarin, pihak kuasa hukum mengaku tidak memperoleh sama sekali BAP hasil pemeriksaan polisi. Artinya proses BAP yang sudah menjadi suatu perkara yang terima itu. Kemudian untuk menanggapi hasil dua hal keberatan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, tentunya pihak majelis hakim menyampaikan atau memberikan solusi yakni agar pihak kuasa hukum untuk menyertakan atau membuat suatu bentuk surat yang sifatnya tertulis ya untuk menyampaikan dua keinginannya itu kepada pihak majelis hakim yang nanti akan diakomodir pada pihak JPU.
pihak kuasa hukum menganggap ada beberapa bagian yang tidak logis dari kronologi dakwaan yang disampaikan oleh pihak JPU. Namun pihak kuasa hukum tetap akan mematuhi prosedur hukum dan akan menyampaikan suatu bentuk bantahan-bantahan atau keberatan-keberatan lanjutan dalam dakwaan tersebut. Ada sidang lanjutan, yakni sidang agenda eksepsi pada pekan depan, yakni pada Senin tanggal 25 Juli mendatang. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Luhur juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kejati Jawa Timur atau Ketua Tim JPU bernama Mia Amiati. Berikut keterangannya. Tadi agendanya adalah membacakan dakwaan. Tugas kami selaku jaksa penuntut umum adalah melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan kegiatan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari lembaga atau apapun, hanya ingin melaksanakan kegiatan penegakan hukum, artinya secara humanis bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tadi agendanya adalah pembacaan dakwaan, dan di situ tidak ada aktivitas yang bisa bertanya atau apapun, hanya membaca dakwaan. Kemudian agenda kedua, Majelis Hakim sudah memutuskan sidang akan dilanjutkan pada hari Senin depan dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Isi dakwaannya apa aja? Sebagaimana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, bahwa kami mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan maksimal ancaman pidananya 9 tahun. Dan yang ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 kedua. Di sini ancaman pidananya adalah 7 tahun, jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan pasal berlapis yang ditetapkan tersebut, apakah bukti-bukti dan juga saksi sudah dipegang oleh kejaksaan? Sudah, berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, kami melaksanakan kegiatan pemberkasan dan itu semua sudah dalam berkas perkara. Jadi nanti kita hormati semua sesuai dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim di persidangan nanti dalam berita acara akan kami sampaikan dalam pemeriksaan persidangan akan membuktikan apakah Majelis Hakim punya keyakinan terhadap pembuktiannya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa pembuktian hukum pidana dalam yang berlaku Indonesia ada 4 pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian yang meyakinkan hakim seutuhnya hanya semata-mata dari keyakinan hakim. Yang kedua, keyakinan hakim dengan adanya alasan yang rasional. Yang ketiga adalah dengan penerapan hukum. Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan joki cilik pada pacuan kuda tradisional di Kabupaten Bima. Namun surat edaran ini menuai sorotan dari pecinta dan juga pacu kuda tradisional di Bima. Bahkan Pordasi secara terang-terangan menolak SE itu dan menantang pemerintah untuk berdialog secara terbuka. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lombok, ada rekan Atina yang akan menjelaskan terkait kronologi ini selengkapnya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang, Tribuners. Bisa saya laporkan dari Bima. Saat ini keberadaan joki cilik mulai diperhatikan oleh pemerintah terkait. Terbaru pada tanggal 9 Juli 2022, pemerintah Kabupaten Bima secara resmi mengeluarkan surat edaran yang memuat tentang eksploitasi anak dalam penggunaan joki cilik di arena pacuan kuda. Dan dalam surat edaran yang sudah ditandatangani langsung oleh Bupati Bima Haja Indah Damayanti Putri ini, di mana dengan tegas pemerintah Kabupaten Bima melarang penggunaan joki cilik dalam event pacuan kuda tradisional yang digelar di wilayah Bima. Tidak lama pasca diberitakan surat edaran ini langsung mendapatkan respon yang cukup keras dari sejumlah pihak, terutama dari Pordasi dan juga pecinta kuda dan pacuan di Bima. Seperti pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Ketua sementara dari Pordasi Kabupaten Bima, yaitu Irfan, yang secara terang benderang menolak menerima SE yang sudah ditandatangani oleh Bupati Bima dan yang telah diedarkan sejak 9 Juli 2022. Tidak hanya itu, pemilik kuda, pecinta kuda, maupun juga mereka yang suka sekali dengan pacuan kuda seperti salah satunya Sudirman DJ, yaitu anggota DPRD Kota Bima, juga menolak tegas soal SE pelarangan penggunaan joki cilik di arena pacuan kuda tradisional di Bima. Ini juga menuai kontroversi di mana pada akhirnya pemerintah Kabupaten Bima seolah mengubah
secara tidak langsung dengan menyatakan bahwa surat edaran yang telah dikeluarkan bulan Juli tersebut berlaku sementara. Selain itu, rekan Dea, pemerintah Kota Bima juga hari ini akan mengeluarkan SE serupa yang telah ditandatangani Wali Kota Bima, namun hingga saat ini saya belum mendapatkan seperti apa isi jelas dari SE ini, namun tetap berkaitan dengan penggunaan joki cilik pada pacuan kuda tradisional Bima. Untuk Anda ketahui, Tribuners, penggunaan joki cilik ini sudah menjadi sorotan seluruh pihak, terutama pegiat anak, pecinta anak, termasuk juga oleh Kementerian Anak Indonesia, di mana keberadaan joki cilik yang terus dilakukan oleh daerah di Bima, umumnya Pulau Sumbawa, dalam event pacuan kuda tradisional justru mengancam keberadaan kabupaten ataupun kota layak yang sudah disandang beberapa kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Ini juga menjadi alasan sejumlah pemerintah daerah akhirnya mempertimbangkan penggunaan joki cilik pada pacuan tradisional di wilayah Bima. Dan untuk diketahui juga, Tribuners, selama kurun waktu 2 hingga 3 tahun terakhir ini, penggunaan joki cilik pada pacuan kuda tradisional sudah menelan korban jiwa. Setidaknya muncul 2 anak yang meninggal dunia karena berada di atas punggung kuda yang sedang dipacu pada saat pacuan kuda. Satu, Salsabila yang merupakan anak yang meninggal dunia saat event pacuan kuda, dan terakhir Peci yang meninggal saat melakukan latihan sebelum event pacuan kuda digelar. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Athena untuk laporan Anda dari Bima. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Bentrok antar desa di Kabupaten Kerinci kembali pecah pada Minggu 17 Juli lalu. Kini pihak kepolisian menyatakan situasi di Desa Penawar dan Desa Pondok Beringin yang terlibat sudah kondusif. Untuk informasi terkait ini selengkapnya dan juga situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Heru Pitra, reporter Tribun Jambi. Silakan rekan. Terima kasih. Ya, perlu kami laporkan bahwa di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada Minggu 17 Juli terjadi kerusuhan antara 2 desa, yakni Desa Pondok Beringin dengan Kecamatan Tanco dengan Desa Penawar, Kecamatan Setengah Laut. Bentrok terjadi di mana berawal dari adanya kenduri sudah tua yang digelar di Desa Pondok Beringin. Di saat kenduri itu digelar, ada masyarakat yang kesurupan di acara tersebut. Karena kesalahpahaman, sehingga keluarga dari yang kesurupan tersebut marah-marah dan melaporkan ke warga desanya yang ada di Penawar bahwa ada terjadi pengeroyokan. Karena informasi yang tidak jelas tersebut, sejumlah massa dari Desa Penawar mendatangi Desa Pondok Beringin, dan situ sempat terjadi bentrok, dan ada salah satu seorang Desa Penawar yang mengalami luka-luka. Setelah itu warga massa dari Desa Penawar kembali datang bersama beramai-ramai, namun karena ada pihak keamanan yang sudah turun ke lokasi untuk mencegah terjadi bentrok yang lebih besar lagi. Kini masyarakat kedua desa tersebut sudah sepakat berdamai, dan pada Senin 18 Juli kemarin sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak difasilitasi oleh pihak kecamatan dan juga Polres Kerinci, bahwa mereka sudah sepakat berdamai. Ada beberapa poin perdamaian yang akan ditentukan, bahwa kedua belah pihak menjamin masing-masing dari warganya untuk menjaga keamanan agar bentrok tidak lagi terjadi. Dan terkait dari adanya warga Desa Penawar yang mengalami luka-luka, nanti akan dikomunikasikan kepada pihak keluarga yang mengalami luka tersebut, meskipun proses hukum masih berjalan saat ini. Namun kedua belah pihak akan sepakat berusaha agar itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan saat ini kondisi di Desa Pondok Beringin sudah kondusif, sudah tidak mencekam lagi seperti pada awal-awal terjadinya kerusuhan tersebut. Begitu juga di Desa Penawar juga sudah sangat kondusif, tidak ada lagi
kerumunan massa yang ada di kedua belah desa tersebut. Demikian dia yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Heru Pitra untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Tengah. Evakuasi dan pencarian puing-puing pesawat TNI Angkatan Udara di hutan wilayah Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora kembali dilanjutkan. Jatuhnya pesawat tempur T-50I ini masih terus diselidiki oleh pihak berwenang hingga saat ini. Untuk informasi terkait bagaimana situasi pencarian terkini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, Anda rekan Ahmad Mustaqim. Silakan dengan laporan Anda. Oke. Baik, silakan rekan Ahmad dengan laporan Anda terkait kejadian ini. Oke deh. Terkait dengan jatuhnya pesawat T-50I milik TNI AU Lanut Iswahyudi Madiun yang jatuh di Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, ini kembali dilakukan evakuasi dan pencarian puing-puing pesawat tersebut. Nah, setelah dini hari tadi ditunda, jadi keesokan harinya dilanjutkan kembali dengan sejumlah petugas gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD masih terus melakukan olah TKP dan kejadian perkara. Kemudian usai beberapa jam, terus kemudian ditemukan juga sayap atau bangkai sayap pesawat juga, dan beberapa potongan daging yang diduga memang dari korban pilot, yakni Letu Alan Safitra Indra Wahyudi, yaitu seorang lulusan AU tahun 2015 dan penerbang tahun 2017. Kemudian diselang lagi ditemukan black box atau kotak hitam yang sudah ditemukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD. Hingga hari ini memang untuk black box ini sendiri belum ada pihak yang berwenang untuk memberi keterangan pastinya tentang black box itu sendiri. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ahmad Mustaqim, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama warga setempat di sana. Berikut selengkapnya. Bisa diceritain soal ini Pak, jatuhnya pesawat nih Pak. Tadi malam, Pak. Kalau saya nggak tahu, cuma masalahnya, cuma nampaknya, nampaknya itu dari sana, dari kelihatan dari jauh. Waktu ledakan itu muncul asap gitu ya Pak? Ya muncul asap. Asapnya besar atau ini Pak? Besar. Itu jam berapa Pak? Kalau nggak salah, ya, hampir isak. Dengan tahu itu langsung gimana Pak? Ya itu lah, ada pesawat jatuh, ada pesawat jatuh. Langsung ini ya, masyarakat langsung heboh ya Pak? Percikan itu pesawat itu ya dikumpulin ini dari atas biar dibawa aparat. Oh, gitu. Itu nemukan satu-satu Pak ya? Iya, satu-satu jauh dari kejadian. Jaraknya sekitar berapa jaraknya Pak? Sekitar 150 meter lebih ya. Dari meter lokasi lebih ya? kejadian. Tapi jenengan sempat tahu enggak ini jatuhnya? Ya, cuman kabar-kabar tadi malam nggak sempat kesini. Terus ini ikut membantu mencari. Ikut membantu pencarian ini sama warga-warga, ikut membantu. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, aksi pembacokan terjadi di Gunung Kemukus, Sumber Lawang, Sragen pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu. Kini terungkap korban merupakan perempuan warga Kecamatan Miri, Sragen. Sedangkan pelakunya merupakan seorang pria asal Solo dan sudah berhasil diringkus polisi. Saat ini kami sudah terhubung. Saya Jungkook, saya Bi, saya juga. Kita dari apa? Kufuta aja, lebih hebat. Gofood, badan lebih hebat di Gofood.